Guys, balik lagi di MM Turbo Budget bersama saya Koko Randi guys ya. Oke. Hari ini Koko buat 2 video ya, penting ya. Ini menurut Koko salah satu topik yang peringkatnya teratas lah, paling penting ya. Yang tadi itu syarat visa Amerika 2024, dan sekarang ini visa turis. Kita bahas visa turis ya, karena Koko kan spesialisasi memang visa Amrik, visa turis ya gitu. Baik, yang sering nanya, kok visa turis itu bisa dipakai untuk kerja atau enggak di Amerika? Oke, Koko jawabnya step by step dulu ya, pelan-pelan dulu ya. Jadi pertama gini, jenis-jenis visa yang paling sering dibuat di Indonesia ya. Pertama itu ada misalnya visa K1, itu visa tunangan ya. Tapi visa tunangan itu kenapa agak sulit? Karena itu harus ada petisi dari pihak Amerika ya kan. Kalian kan mau tunangan atau berhubungan dengan warga negara sana ya. Di sana ada petisi untuk warga negara dia dan petisi untuk kalian. Kalau kalian sudah disetujui, lalu ke embassy untuk minta petisi lagi gitu. Jadi prosesnya itu makan waktunya cukup lama tuh. Makanya orang suka agak bingung dan terhambat untuk keputusan visa K1 ya guys ya. Dan Koko sih nggak megang K1, karena agak jelimet. Terus next ada visa C1 garis miring D atau untuk visa pelaut ya, seaman ya. Itu biasa itu diterbitin sama perusahaan pelayaran di sini. Jadi udah langsung sekali di apply itu langsung rame-rame lah. Itu kemungkinan di approve-nya itu tinggi banget meskipun lewat interview, tapi itu kemungkinannya tinggi banget karena ya memang jelas dia sebagai seaman pelaut ya gitu. Next, ada visa student. Nah, itu Koko juga nggak megang, itu visa student. Dan ada visa kerja yang legal ya. Visa kerja yang legal itu Koko juga nggak megang. Karena apa? Karena itu harus ada sponsorship dari perusahaan terkait di Amerika ya guys ya. Kalian harus ada sponsorship, diundang langsung oleh perusahaan tersebut ya. Nah, Koko nggak megang. Dan yang Koko pegang adalah visa terakhir, yaitu visa B1 atau garis miring B2, yaitu visa tourism and business ya. Orang sering bingung gini, Korandi, saya kan mau jalan-jalan, kenapa ada visa bisnisnya? Ya memang itu udah satu kesatuan B1 garis miring B2. Kalau dulu itu kepisah, B1 sendiri, B2 sendiri, B1 dan B2 sendiri gitu. Jadi ada 3 visa dia tadinya, B1, B2 sama B1 garis miring B2. Nah sekarang udah dijadiin satu, dikecilin jadi B1 garis miring B2, itu business and tourism. Jadi biar kalian nggak salah kaprah guys ya. Jadi ini namanya visa turis ya. Apa itu visa turis kok? Visa turis itu ya sesuai namanya visa turis, yaitu untuk tourism, untuk wisata di Amerika ya guys ya. Jangka waktunya berapa lama kok? Jangka waktu umur visanya tersebut ada 5 tahun ya. Terhitung dari tanggal cetak visa ya. Terus berlaku sampai 5 tahun ke depan. Kalau sudah mau habis silakan perpanjang ya, itu bisa perpanjang langsung. Nah, tapi ada satu syarat utama. Kalian pada saat memakai visa turis itu di Amerika maksimal 6 bulan saja guys ya. Hanya boleh maksimal 6 bulan. Di atas 6 bulan itu kalian dihitungnya overstay. Ya, hitungnya overstay itu berarti melanggar aturan ya. Jadi melanggar aturan prinsip-prinsip visa Amerika tersebut, turisnya dilanggar oleh kalian, dan kalian otomatis itu ya tetap bisa pulang ke sini. Cuma nanti untuk pergi lagi ke sana sulit karena kalian udah melanggar aturan gitu ya. Karena aturan kan dibuat untuk nggak dilanggar gitu. Balik lagi ke topik utama, Korandi, apa visa turis itu bisa dipakai untuk kerja? Ini sudah menjadi rahasia sangat-sangat umum. Hampir kayaknya satu Indonesia udah tahu ya. Orang yang kerja di Amerika itu rata-rata memanfaatkan visa turis ini atau B1 B2. Ya ini Koko jelasin nih. Apa visa B1 B2 itu bisa dipakai untuk kerja kok? Secara fungsi asli dia sebenarnya nggak boleh dipakai kerja karena dia fungsinya tourism ya, untuk kalian jalan-jalan, untuk ngabisin duit di sana ya, bukan untuk mendapatkan duit di sana, bukan. Tapi secara fungsi itu secara fungsi, tapi secara kenyataannya, secara prakteknya itu banyak yang memanfaatkan visa turis ini untuk kerja di sana gitu. Kok legal atau ilegal ya? Banyak banget yang nanya kayak gitu. Kok ini visa B1 B2 itu legal atau ilegal ya untuk dipakai kerja di sana? Ya tentu jawabannya cuma satu, ilegal. Udah pasti. Karena apa? Karena ya kalau misalnya kalian pakai visa turis ya itu kan harusnya untuk jalan-jalan, bukan untuk kerja ya. Tapi apa bisa dipakai kok? Ya sangat bisa, sangat bisa. Kenyataannya bisa. Hampir semua yang kerja di sana ya pakai visa turis. Terus gimana kok, maksudnya seperti apa ya? Maksudnya kalau udah dapat visa turis terus kita kayak gimana? Ya kalian di sana ya ilegal. Ilegal itu maksudnya gelap, itu maksudnya tanpa identitas gitu. Ada identitas, tapi maksudnya ada syarat ketentuan untuk tinggal di sana yang nggak terpenuhi karena pakai visa tourism ya. Dimana kalian nanti ya terbatas 6 bulan doang tuh. 6 bulan kalian harusnya balik ya. Tapi banyak yang manfaatin overstay ya. Kok yaudah kalau gitu saya udah netapin hati nih.
saya nggak mau balik lagi ke Indo, saya mau pakai visa turis, bisa apa enggak ya? Secara fungsi yang kayak Koko bilang itu sebenarnya bukan bisa nggak bisa, harusnya itu ada etikanya gitu ya. Maksudnya itu kan visa tourism ya. Cuma secara ketentuan ya bisa-bisa aja, fine-fine aja. Kalian mau tinggal berapa lama di sana itu mah hak kalian gitu. Cuma nanti urusan belakangnya gitu, maksudnya itu udah ketentuan kalian gitu. Koko bukan nyaranin kalian untuk manfaatin visa B1 B2 ini ya guys ya, bukan. Tapi ini Koko terangin aja secara harfiah ya. Dan terus next, kalau kayak gitu, kalau misalnya saya udah tetapin diri mau kerja di sana gitu, terus nanti cara baliknya gimana ya? Ya udah, kalau misalnya udah tetapin di sana ya udah nggak usah balik-balik lagi di sini guys. Kalian udah ngelepas semua hal di sini gitu maksudnya ya. Karena kan di atas jangka waktu 6 bulan aja kalian udah dihitung overstay tuh. Nah habis itu terus kelanjutannya kayak gimana? Ya kalian itu ningkatin status kependudukan kalian di sana gitu ya. Nanti kalian bisa tingkatin jadi green card dengan ngajuin asilum ya, atau kalian next menjadi citizen ya gitu ya. Nah tapi kan kalau misalnya itu kan nanti dihitung kan ada jangka waktu kalian tinggal di sana ya. Jadi kalian itu minimal ada berapa tahun di sana untuk dapat green card, untuk ngajuin green card, berapa tahun di sana untuk ngajuin citizen gitu ya. Jadi kalian itu jadi mengupgrade status kependudukan kalian di sana. Jadi udah nggak gelap lagi ya. Nah itu cara-cara tersebut yang paling banyak dipakai oleh orang-orang yang dari Indo ya, tadinya turis ya, untuk kerja di sana guys ya. Nah jadi Koko terangin tuh. Jadi sebenarnya visa turis ini B1 B2 itu jadi dipakai kerja itu bisa atau enggak ya? Koko jawab jujur aja ya. Ya bisa, itu sangat bisa. Cuma maksudnya ketentuannya itu harusnya itu ada sesuatu etika yang dilanggar. Karena itu harusnya kalian hanya turis. Karena kan kalian memang ya namanya juga jalan-jalan ya guys ya. Maksudnya memang kesana memang niatnya jalan-jalan, makanya apply visa business and tourism ya. Gitu. Tapi memang kenyataannya banyak banget yang ngelanggar tersebut ya, memang udah stay di sana lama gitu. Nah biasanya kota tujuan ya guys, kota tujuan untuk visa tourism itu biasanya hanya 2. Jadi ada 2, New York dan Los Angeles ya. New York dan Los Angeles. Nah kalau misalnya di luar, kalau misalnya saya punya kenalan di Amerika di luar kota 2 tersebut, saya gimana ya? Ya tetap kalian tetap fokusnya ya bilangnya pengen jalan-jalan ke Los Angeles atau New York. Nanti pada kenyataannya kalian mau ke kota mana ya, nanti pas udah nyampe di sana baru kalian pikirin tuh mau naik pesawat boleh, naik darat boleh. Kan yang penting kalian maksudnya udah masuk ke situ ya. Maksudnya udah sah sebagai turis, udah sah gitu. Kalian selebihnya mau ke kota mana terserah, itu maksudnya udah hak kalian gitu guys ya. Nah balik lagi. Terus kalau misalnya biasanya di sana itu kerja itu itu gimana tata caranya? Nah kalau itu biasanya Koko juga kurang tahu ya. Itu biasanya orang-orang udah punya kenalan sendiri lah, mereka habis itu langsung apply visa B1 B2, dan habis itu kalau misalnya granted ya udah berangkat gitu, dan mereka langsung ketemu yang dikenal gitu. Kalau Koko sendiri nggak ada nyaranin gitu sih, maksudnya itu memang di luar Koko ya, karena Koko kan fokusnya di ngurus visanya ya, ngurus visa turisnya ya, B1 B2 nya ya gitu. Oke, jadi ini sebenarnya video memang udah lama ya, udah pernah Koko upload sebelumnya, cuma memang waktu itu Koko memang maksudnya ya gambarnya belum sebagus ini juga kan, ini terang ya. Terus tata cara Koko ngejelasnya juga masih kagok ya dulu ya, masih awal-awal ya. Nah sekarang Koko remake lagi video ini biar kalian jelas ya. Jadi maksudnya pada saat kalian nanya ke Koko, B1 B2 itu sebenarnya bisa dipakai untuk kerja atau enggak ya. Nah itu sepanjang video tadi udah Koko jelasin. Itu nanti ada plus minusnya. Nanti misalnya ada sesuatu yang gimana, nanti itu udah tanggung jawab kalian ya guys ya. Koko itu nggak nyaranin apa-apa, Koko hanya membagikan informasi yang memang sudah menjadi informasi umum untuk semuanya guys ya. Yaudah guys, oke, demikian video kali ini ya. Nanti see you on the next video guys ya. Oke, dadah.